Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Senang sekali hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran 2 tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Alhamdulillah, pekan kemarin kita telah menyelesaikan hafalan surat Atin berikut artinya. Saat ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, untuk pekan ini mari kita sama-sama belajar mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa agar pelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pelajaran ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Mari mengenal Allah. Kenalilah Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah dan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, Asmaul Husna. Kita akan belajar 4 nama-nama Allah. Kemudian sifat terpuji, ingin menjadi anak yang soleh dan baik. Yang keempat, mengenal kitab Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengenal, meyakini bahwa kita diminta untuk selalu beriman kepada kitab. Salah satunya adalah kitab Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sampai hari kiamat. Kita akan memasuki pelajaran pertama tentang siapakah Allah. Allah itu ada dan esa. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha menciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wajib disembah oleh seluruh umat manusia. Allah adalah satu-satunya Tuhan, tak ada sekutu baginya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Penjelasan ini ada di dalam surat Al-Ikhlas yang artinya memurnikan keesaan Allah. Yang kelima, memberikan segala nikmat, anugerah, dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang keenam, Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Yang ketujuh, Allah memiliki 99 nama yang baik yang disebut sebagai Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Kemudian Allah juga mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab, menerapkan hukum dengan adil dan menguasai hari pembalasan, dan Allah juga yang menetapkan adanya surga dan neraka. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu mengenal Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama yang baik dan indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar 4 nama-nama Allah. Di antaranya 1. Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mematikan makhluknya atau mengambil nyawa seseorang jika ajalnya telah tiba. Betapa banyak kita melihat dari pelajaran yang kita lihat selama ini bahwa ajal seseorang tidak ditentukan dengan usia tua dan mudanya, sehat dan sakitnya, tetapi ketika Allah sudah menetapkan ajalnya, maka saat itulah Allah cabut nyawanya pada manusia tersebut. Itu artinya Allah maha berkuasa mematikan makhluknya. Demikian juga pada hewan dan tumbuhan, semuanya menemui ajalnya, menemui kematiannya dengan izin Allah. Yaitu dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selama-lamanya dan memberikan hidup makhluknya. Hidup dan matinya manusia ada dalam kuasa Allah. Betapa banyak kita melihat bahwa ada seseorang yang sakit dalam waktu yang lama, tetapi karena kehendak Allah dan atas ridhonya Allah, maka orang tersebut masih memiliki umur yang panjang. Itu adalah kekuasaan Allah menghidupkan manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu dalam yang kita kenal dengan ayat kursi, di situ dikatakan bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada sekutu baik, Allah tiada Tuhan selain Dia. Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Artinya yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan bantuan manusia. Segala urusannya dapat diatur sendiri. Al-Qayyum yang berarti Allah maha berdiri sendiri atau maha mengatur dan maha mandiri. Kemandirian Allah dapat kita ikuti, dapat kita terapkan, dapat kita contoh dengan sikap mandiri kita selama kita masih bisa mengerjakan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan pakaian sekolah sendiri, belajar sendiri adalah mengikuti anjuran Rasul, mengikuti perintah Allah. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Allah Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang dikatakan sebagai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Atau di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan bahwa Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu, berarti tidak ada sekutu yang menyerupai Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah sebagai seorang muslim. Nah, sekarang kita masuk pelajaran ketiga tentang akhlakku, bagaimana mencontoh tentang penerapan dari Asmaul Husnanya Allah, yaitu aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi manusia yang berakhlak, terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mengikuti panutan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan bersikap dan mengamalkan Asmaul Husna, maka kita akan menjadi manusia terpuji. Di antaranya, contohnya, kita yakin, kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha mematikan, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga bahwa apapun yang terjadi sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah, tetapi kita harus berusaha untuk melakukan ikhtiar dan berusaha untuk menjaga keselamatan kita dari segala macam bencana dan cobaan, dari segala macam bencana dan musibah. Kemudian yang kedua, Allah Maha menghidupkan. Artinya kita yakin bahwa semua yang ada di alam ini ada yang menghidupkan dan ada yang mematikan, semuanya atas kehendak Allah. Maka apapun yang kita terima adalah merupakan takdir Allah yang harus kita terima sebagai iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, kita dilatih untuk selalu hidup mandiri. Yang tadi seperti Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa hidup mandiri artinya kita dapat melakukan suatu pekerjaan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain atau tanpa mengandalkan orang lain, sehingga apa yang merupakan kewajiban kita dan tanggung jawab kita bisa kita kerjakan sendiri tanpa menunggu orang lain atau mengandalkan orang lain atau menyuruh orang lain mengerjakan pekerjaan kita. Itu artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi beban kita sendiri. Yang keempat, Allah Maha Ahad, artinya kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kita hanya beribadah kepadanya, dan meyakini bahwa dalam surat Al-Ikhlas Allah itu Esa, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah.
Nah, dengan bersikap dan mengamalkan Asmaul Husna, insya Allah kita akan menjadi makhluk yang menjadi manusia yang terpuji dan menjadi anak yang soleh serta menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Nah, setelah tadi kita sudah belajar tentang semuanya, tentang yang menyangkut tentang pengenalan Allah dan Asmaul Husnanya, maka apa saja perilaku yang harus dibina? Nah, dari penjelasan Bu Guru tadi secara panjang lebar, insya Allah kalian telah mengerti pelajaran kita hari ini. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Jika ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Mari kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.